Akarnya biarkan jelalatan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita beri ID. Ini tadi discolor ya. Discolor apa discolor? Discolor Papua. Oke. Yang sudah direndam dikeprek dulu supaya tidak terlalu keras. Oke, kalau sudah kita ambil anggreknya. Kita perlu beberapa alat di sini. Alatnya hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ratu Anggrek. Apa kabar, sehat semuanya? Nah, di tangan saya ada dua anggrek Dendrobium yang kondisinya memprihatinkan. Satu ID-nya Sylvanum flava dan satu ID-nya kok Kamis manis ya tulisannya. Indonesia Damai. Jadi dua anggrek ini tergolong keritingan yang harganya lumayan mahal, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi sahabat semuanya biasanya punya kasus seperti saya. Karena pengiriman ekspedisi yang lama, anggrek ditimpa dengan kondisi yang sangat menggenaskan. Kalau kita komplain ke sellernya, dibilang bukan tanggung jawab kami, karena itu kesalahan ekspedisi, gitu. Nah, sahabat semuanya, untuk menangis atau meratapi tidak akan ada gunanya. Maka kita cari solusi, caranya supaya anggrek cantik-cantik ini dan mahal ini bisa hidup dengan sehat, dengan subur di bawah perawatan kita. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel Ratu Anggrek, dan jangan lupa hidupkan lonceng bila tidak ingin ketinggalan tip-tip menarik dari Ratu Anggrek. Mari. Sahabat semuanya, saya sudah punya bungkusan yang mengerikan, kardusnya pesok karena lama di perjalanan. Nih untuk Malika Saadah, Pondok Pesantren Darus Saadah. Ini kiriman, sudah bisa kita tebak dari kardusnya. Isinya memprihatinkan karena sangat lama di jalan. Kita lihat kondisinya seperti apa, masih bagus atau tidak. Kita lihat kondisinya. Wow, kondisinya lumayan memprihatinkan. Seller sudah mencoba mengepak. Kalau seperti ini sebenarnya nggak standar, tapi karena memang jumlahnya banyak, jadi kita maklumin saja. Dan sahabat jangan khawatir ketika kita menerima seperti ini. Daunnya gugur, berserakan, kemudian sudah gundul, ada banyak yang menguning sampai rontok. Ini spesies semuanya. Wih, keren-keren, cantik-cantik. Nih, coba keritingnya. Scalar, banyak-banyak ID-nya yang sangat luar biasa. Nah, sahabat semuanya, ini apalagi lihat akarnya kering. Karena ini masih benar-benar ini ya, dari hunter ya, ini masih akarnya kering. Nah, cara mengatasinya, yang pertama kita bongkar semuanya, kita keluarkan semuanya. Begitu baru datang, kalau kondisinya seperti ini, sahabat semuanya jangan galau, jangan resah. Kalau saya biasanya tak tinggal ngopi dulu. Setelah saya buka, saya tinggal ngopi dulu, tinggal santai-santai dulu. Setelah itu saya pisah berdasarkan jenisnya. Ini satu ID. Oke, kita bisa menghafal biasanya dari pohonnya, walaupun kita belum tahu ID-nya apa, tetapi dari karakter pohonnya biasanya kita sudah bisa memisahkan ID-nya. Setelah itu taruh di tempat terbuka, angin-anginkan minimal 2-4 jam supaya dia dapat udara dan supaya tingkat kestresannya berkurang. Kesalahan bagi para pencinta anggrek yang menerima anggreknya dari online kemudian rusak begini adalah menyiramnya. Jadi kelihatan anggreknya kering, dia pikir dehidrasi, langsung menyiramnya dengan air yang sangat banyak. Ini membuat anggrek kita semakin stres. Ibaratkan kita sendiri ketika dari panas banget terus langsung minum es tanpa berteduh dulu atau tanpa minum air putih dulu, sangat bahaya untuk kesehatan, juga untuk anggrek kita. Nah sahabat, kalau sudah diangin-anginkan antara 2-4 jam,
Supaya anggrek kita ini selama di perjalanan yang kita tidak tahu dia menempuh perjalanan jauh, kena bakteri atau kena jamur, agar mati semuanya. Oke, kita siapkan 1 gram fungisida dengan 1 liter air, ini sudah ada ya. Terus kita semprotkan saja, dari kecil ya. Kita spray saja, menyeluruh ya. Oke. Oh ya sahabat semuanya, tadi kelewat sebelum dispray ini, untuk anggrek yang daunnya menguning semuanya, daunnya yang menguning ini dilepas saja. Oke. Kita periksa akarnya ada yang busuk atau tidak. Kalau akarnya kering itu malah bagus. Kalau busuk itu berbahaya, sedikit berbahaya. Kalau busuk harus dibersihkan dulu. Kalau tidak busuk, kering seperti ini, insya Allah akan lebih aman. Setelah itu kita semprot semuanya, seluruhnya memakai fungisida. Setelah disemprot, kita diamkan, kita angin-anginkan, boleh di atas koran atau di tempat datar seperti ini, kurang lebih 30 menit. Jadi minimal itu 30 menit biar meresap. Kalau maksimalnya saya biasanya 2 jam atau 1 hari. Kalau saya terlalu capek atau terlalu banyak aktivitas, kalau anggrek-anggrek seperti ini, saya tidak rela kalau dirawat anak-anak, harus saya sendiri, jadi harus menunggu. Kadang-kadang kalau saya sibuk, saya tinggal dulu, besoknya baru saya tangani. Nah, setelah fungisida ini, yang penting kedua kalinya yang perlu diperhatikan adalah ZPT, zat pengatur tumbuh. ZPT biasanya teman-teman mengenalnya di B1, bisa merek apapun bisa. ZPT ini ada juga yang teman-teman memakai merek luar dari Thailand atau Taiwan. Kalau dulu saya pernah pakai, tapi sekarang saya lebih suka merek Indonesia. Ini bisa pakai B1 atau bisa ZPT di merek lain, ini yang biasa saya pakai juga. Nah, ini ada ZPT juga di pupuk yang kami rekomendasikan. Ada merek Ratu Anggrek di sini, QC Gen 2. Di sini sudah ada lengkap, ada pupuknya, ada ZPT-nya. Jadi kami sekarang memakai ini. Nah, kita pakai ZPT, yuk kita praktekkan supaya anggrek kita tidak stres. Kita ambil QC Gen 2. QC ini 1 botol biang, kita campur dengan 2,5 liter air. Setelah itu kita taruh. Kalau mau dipakai untuk memupuk atau untuk merendam anggrek kita yang baru datang ini, kita ambil 75 ml dicampur dengan 1 liter air. Nah, ini ada 300 ml, berarti akan saya campur dengan 4 liter air untuk merendam anggrek-anggrek saya yang baru datang ini, yang lagi sakit ini. Direndam minimal 2 jam. Setelah rendam, nanti diangkat. Sahabat pencinta anggrek, ini adalah anggrek yang sudah kita rendam selama 2 jam. Jadi atas dulu baru bawah aku balik. Kalau anggreknya nggak sepanjang ini sih bisa tidur. Nah, kita tiriskan, kita angin-anginkan. Ini sudah ada kipas angin. Diangin-anginkan saja supaya agak kering gitu. Nah, kalau sudah diangin-anginkan seperti ini, maka siap ditanam. Insya Allah anggrek kita akan kembali sehat dan segar. Jadi sahabat semuanya, kalau menerima anggrek kondisinya busuk, itu lumayan sulit diselamatkan. Tetapi kalau kondisinya kering, insya Allah masih bisa diselamatkan. Selanjutnya kita akan masuk tahap ketiga, penyiapan media tanam. Ini tidak kalah penting. Kebanyakan anggrek yang sehat, kinuk, tetapi sampai di penghobi tiba-tiba mati dan dia mengeluh karena tidak sama dengan dari nurserynya. Kebanyakan biasanya salah teknik menanamnya. Untuk itu kita perhatikan teknik menanamnya. Yuk, sahabat semuanya, yang pertama kita akan menanamnya dengan cara menggantung supaya dia bisa dapat udara lebih maksimal. Jadi sirkulasi udaranya dapat. Yang perlu kita siapkan adalah sabut kelapa. Sudah aku ajarin kan cara mengolahnya. Sabut kelapa yang sudah direndam, dikeprek dulu supaya tidak terlalu keras. Oke, kalau sudah, kita ambil anggreknya. Kita perlu beberapa alat di sini. Kok alatnya hilang ya? Nah, kita perlu beberapa alat di sini. Yang pertama kita lakukan, kalau anggreknya berbunga, kita harus mengorbankan. Sebenarnya sayang banget sama bunganya, tetapi kalau bunganya tidak dipotong, nutrisinya itu akan terbuang sia-sia ke tangkai bunga. Jadi dia tidak akan berfokus ke batang sama daun. Yang kedua, kita lihat akarnya yang kopong.
Kalau akar-akar kopong itu bisa kita potong, oke, atau kita kurangin saja dengan ditarik seperti ini. Jadi biarkan beberapa akar tetap tinggal. Nah, setelah itu kita perhatikan dari mata tunas nanti, perkiraan biasanya ada mata tunas seperti ini. Mana yang nanti bisa anggrek kita tumbuh lagi. Ini agak lumayan memprihatinkan ya. Setelah itu kita siapkan media tanam. Ini media tanam yang pertama, yang sangat saya suka, Aman. Kita mulai bungkus dari sini, mulai dari tempat tumbuhnya akar. Jangan terlalu tinggi karena bisa menyebabkan kematian di pohon. Oke. Nah, ini cukup seperti ini. Lalu kita ikat dengan tali rafia. Nah, cara mengikatnya sahabat supaya dia benar-benar terikat kuat ini. Nah, seperti ini ditarik. Jangan tuh diikat dulu. Tarik sekuatnya ke kanan dan ke kiri. Set. Baru dilingkarkan. Nah, kalau wong Jawa diubet-ubet nih. Setelah diubet-ubet nih, masukkan, selipkan. Ini membuat ikatan kita kencang gitu. Jadi tertera angin atau kena kawat, jadi nggak apa-apa, aman. Ini sudah terikat sangat kencang. Setelah itu kita bikin gantungan dia supaya dia ada sandaran dan aman. Kita pakai kawat, kita buat gantungannya di atas. Oke, ini sudah cukup panjang gantungannya. Cukup ditekuk pakai tangan sih bisa. Cuman kalau memang mau rapi banget gitu, kalau orangnya rajin pakai tang. Oke, kita lilitkan di sini. Tuh, kalau tangannya sekuat baja bisa, kalau nggak kuat pakai tang untuk menguncinya. Ini mak-mak aja pada bisa kok, nggak terlalu ini. Kalau kawatnya beli di tukang bangunan, ukurannya kayaknya Agus dulu pernah udah membahas ukuran ini kawatnya. Nah, supaya dia ada lilitan ya. Oke. Setelah itu, sahabat semuanya, kita tali. Tali ini penting supaya anggrek kita sahabat semua nih sudah. Terus kita tali nih supaya dia nggak goyang-goyang ke kanan ke kiri. Kalau pakai tali rafia estetikanya kurang cantik. Kalau pengen cantik beli tali ini atau pakai tali lainnya. Saya pakai rafia dulu lah, lagi ngirit pandemi. Nah, mengikatnya dua bagian ya di sini. Oke, ikat satu dulu. Dan lalu di atas ini, nih biar nggak goyang dia, diikat. Sip. Sudah sangat oke. Akarnya biarkan jelalatan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita beri ID. Ini tadi discolor ya. Discolor apa discolor? Discolor Papua. Oke. Terus kita tali ID-nya sebaiknya teman-teman kalau menulis ID ini pakai pensil B1 ya. Pakai pensil-pensil yang buat ujian waktu kita sekolah dulu, itu akan aman. Disiram air pun dia tidak akan hilang. Kalau pakai pulpen dia hilang. Oke, kita tali di sini ID-nya supaya kita tidak lupa sama discolor-nya. Kita taruh dia di tempat teduh yang bisa kena angin selama 2 minggu. Untuk perawatannya seminggu sebanyak 3 kali kita semprot, spray merata dari bawah sampai atas dengan QC Gen 2 supaya terangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan tunas baru. Setelah 2 minggu nanti kelihatan tumbuh tunas baru, lanjutkan sampai 3 bulan akar sudah akan jalan, akan tumbuh tunas baru, baru pindahkan ke tempat yang lebih panas. Kita cantolin dia di sini dulu.
Oke. Sekarang yang kedua. Cara tanam yang kedua memang harus berantakan begini ya. Nah, sahabat semuanya, tiba-tiba ajaib ya, sudah jadi seperti ini. Ini contoh yang bulan lalu kita rawat yang kondisinya hampir sama. Tuh, ada busuk di sini, sudah sangat segar. Insya Allah nanti yang kita tanam tadi seperti ini. Oke, kita cara tanam yang kedua. Ini kalau Anda tidak punya sabut kelapa bisa pakai pot. Untuk pot plastik dasarnya harus diberi pecahan bata atau genting sebagai pemberat dan sebagai pendingin. Jadi fungsinya dua itu. Kebetulan saya sudah tidak punya pot tanah. Nah, ini anggrek kita dari cabutan juga nih. Oke. Kemarin sempat viral ya masalah anggrek cabutan ini. Ada yang setuju atau ada yang tidak. Karena hutan juga itu sebenarnya sudah dirambah dan sudah banyak ditebangi ya, hingga anggrek ini tidak punya tempat lagi. Oke, sahabat. Nah, kalau sudah dibersihkan, kita lihat mana nanti yang kira-kira tumbuh. Kalau dari sini kan sudah tua, sudah tidak tumbuh lagi. Berarti kan masih bisa dari sininya. Dan ini busuk. Oke, yang busuk kita potong dulu. Terus biarkan beberapa saat. Kalau sudah diberi pasta fungisida, jadi 15 menit atau 20 menit diberi pasta fungisida. Nanti di video berikutnya aku ajari cara membuat pasta fungisida. Nah, sahabat semuanya, oke, kita tambah arang. Arangnya harus yang poros, yang besar gitu. Jangan yang kecil ya. Kalau yang kecil untuk nanam seedling, ini arangnya harus segede-gede saya, segedut-gedut saya. Kita tangkringkan di atas arangnya nih. Jadi mentangkring dia ini posisinya. Sahabat semuanya, kalau takut kenapa-napa, supaya akarnya lebih cepat maksimal, karena kalau anggrek kita bergoyang, dia akan proses adaptasi ulang dan akar lembutnya tidak akan hidup. Jadi kita tali nih pakai karet supaya dia ada pegangan. Nah, ada pegangan hidup. Jadi sudah ada pegangan, ini nempel. Ini sistem tangkring terkenalnya. Kita tangkringkan di sini. Oke. Kemudian kita tali, boleh pakai kawat, boleh pakai ini agak lumayan bagus, enggak apa-apalah. Ini kayak tali pasel gitu ya. Nyarinya mak-mak di tempat bikin kita hantaran lamaran atau hantaran manten gitu ya, pasti mak-mak tahu. Oke, terus tali lagi agak bawah supaya ada pegangan, supaya dia nggak goyang, hatinya mantap. Oke, sudah. Dan jangan lupa ID-nya. Karena saya suka lupa, saya itu suka nyeplit kata setum itu banyak-banyak, tapi no ID. Kalau dulu nggak niat jualan jadi aman, begitu dijual no ID kan nggak bisa jual tinggi, jualnya murah gitu, di bawah harga pasaran. Sip. Nah, ini bisa diperhatikan, kameranya bisa diperdekatkan. Oke, sahabat semuanya, ini kan merongga nih, supaya dia kena udara dulu. Perlakuannya sama dengan tadi, kita QC Gen 2 atau pakai pupuk lain juga boleh. Pakai pupuk pertumbuhan akar ya, jadi pakai pupuk akar sama pupuk daun dicampur, boleh merek apa saja. Anda punya POC lain boleh, yang penting kandungannya. Terus kalau sudah 2 mingguan silahkan ditambahi sedikit supaya lebih lembab, kan dia udah kena angin nih. Biasanya aku akan tambahin arangnya itu sedikit demi sedikit. Nah, ini sahabat semua, biasanya kesalahannya teman-teman langsung menanamnya dengan diuruk. Jadi kelembabannya tinggi, dia kurang kena udara, maka dia akan busuk. Ya, ini selesai dan kita masih ada tahap tanam terakhir yang ketiga. Sahabat, sekarang cara tanam yang ketiga ini gundul-gundul pacul. Nah, ini cantik ya. Kita potongin dulu tangkai bunganya supaya penyerapannya maksimal. Jadi jangan sayang memotong tangkai bunga, supaya cepat berbunga lagi kita harus tega memotongnya. Kalau sudah, boleh pakai sabut kelapa, boleh pakai kayu apa saja, yang penting bukan kayu mangga. Nih, sama kayu tetangga nanti dimarah juga. Kita pakai ini aja ya, biar agak cantik, eksotis gitu. Kita taruh ke sini nih. Nah, sahabat semuanya, kalau punya tali ijuk, maka pakailah tali ijuk. Nah, tinggal ngikat aja. Terus gimana kalau nggak punya tali ijuk?
Kalau nggak punya tali ijuk, sahabat semuanya bisa pakai rapia. Itu paling aman, di mana-mana ada. Nah, kita tali aja. Kalau pakai tali ijuk ini cara mengikatnya seperti anak-anak pramuka ya, jangan diikat. Jadi cukup dililit. Ditali, dililit. Nih, kalau anak pramuka seperti saya, itu pasti bisa. Dililit aja, jadi jangan diikat. Kalau diikat malah biasanya akan rusak sendiri, kendor sendiri. Kita perhatikan di antara sela-sela babnya jangan sampai ke uruk tuh. Oke, jangan terlalu kencang nalinya supaya udara bisa masuk dan akarnya bisa berkembang dengan baik. Terakhir kita lilitkan juga. Nah, selesai, tinggal kita cantolkan. Sahabat semuanya, itu tadi tips tentang perawatan anggrek kita yang baru datang, yang kondisinya memprihatinkan. Jangan khawatir, ini salah satunya datang waktu pandemi corona. Awal puasa itu banyak yang menguning, sekarang sudah sangat segar flame-nya, dan ini masih ada sisa-sisa bunganya. Sahabat semuanya, itu video sedikit dari Ratu Anggrek. Kita bertemu di video-video berikutnya. Silahkan komen yang bermanfaat, kritik dan saran, atau silahkan request ulasan. Untuk membeli produk-produk Ratu Anggrek, Anda bisa ke salah satu seller Ratu Anggrek yang ada ID card resmi, atau ke agen-agen Ratu Anggrek. Bye-bye. Assalamualaikum.